Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Marsita dari Non-Reguler Kimia 6B1 ingin mempresentasikan terkait teknik sampling air boiler. Berikut adalah jurnal yang saya pilih untuk direview dengan judul Analisis Kualitas Air dan Pemakaian Air pada Water Tube Boiler di Pabrik Kelapa Sawit. Dengan penulis Muhammad Ranahadi dan teman-teman dengan tahun terbit 2023. Nah, berikutnya adalah pengertian dari water tube boiler. Water tube boiler system sendiri adalah sistem yang menunjang untuk kebutuhan energi dari suatu perusahaan atau suatu pabrik dengan prinsip kerja di mana bahan bakar diubah menjadi panas melalui proses pembakaran dan panas yang dihasilkan tersebut sebagian besar diberikan kepada air yang berada pada instalasi pipa air boiler sehingga air berubah menjadi steam atau uap. Berikutnya adalah pendahuluan, di mana pabrik kelapa sawit merupakan industri yang membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar untuk mengoperasikan berbagai peralatan produksi. Nah, kebutuhan energi ini sebagian besar dipenuhi oleh sistem boiler uh, yang berfungsi untuk menghasilkan uap atau steam untuk menggerakkan turbin dan mendukung proses produksi. Oleh karena itu, boiler sering disebut sebagai jantung dari pabrik. Namun, kinerja boiler sangat dipengaruhi oleh kualitas air umpan yang digunakan. Nah, jadi jika kualitas air tidak memenuhi standar, dapat menyebabkan berbagai masalah seperti korosi, pembentukan kerak, hingga kerusakan pada sistem boiler. Oleh karena itu, analisis kualitas dan pemakaian air pada boiler menjadi sangat penting untuk menjaga efisiensi dan juga keberlanjutan operasional pabrik. Nah, berikutnya adalah pada sampling air boiler itu ada 3 titik sampling yang merepresentasikan kondisi dari boiler tersebut, di mana yang pertama itu ada air umpan, yaitu air yang digunakan sebagai bahan baku untuk masuk ke dalam sistem boiler. Untuk titik sampling yang kedua itu ada air setelah softener, di mana air yang sudah diolah itu akan dihilangkan ion-ion kesadahannya seperti Ca dan Mg. Dan berikut titik sampling yang ketiga itu ada air di dalam boiler itu sendiri, di mana air yang berada di dalam boiler ini akan merepresentasikan kondisi boiler apakah baik atau tidak. Nah, berikut adalah mekanisme sampling yang dilakukan, di mana sebelum kita melakukan sampling, kita harus mengidentifikasi titik sampling terlebih dahulu, di mana kita sudah menentukan 3 titik sampling yang merepresentasikan kondisi boiler yang tadi ada softener, feed water tank atau air umpan, dan juga air di dalam boiler itu. Nah, berikutnya setelah kita telah menentukan titik sampling, dilakukan pengambilan sampel dengan metode grab sampling atau sampling langsung, di mana 3 titik sampling tersebut itu akan diinstalasi sebuah valve atau keran. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam botol, dilakukan flushing terlebih dahulu untuk menghindari kontaminan. Jadi setelah di-flush atau keran dihidupkan beberapa saat, baru diambil dan dimasukkan ke dalam botol sampling. Nah, biasanya sampel dari air boiler itu suhunya tinggi atau panas, sehingga kita harus mendinginkan sampel tersebut untuk menghindari perubahan parameter seperti pH dan juga TDS. Nah, setelah itu sampel bisa disimpan atau dipindahkan ke dalam botol seperti sampel gelas atau galon, dan sampel tersebut harus segera dianalisa. Adapun parameter analisis air yang dilakukan seperti pH, TDS, silika, sulfit, fosfat, airan, dan konduktivitas, di mana parameter tersebut itu dapat disimpulkan kondisi dari boiler, apakah boiler itu dalam keadaan baik, tidak ada kerak, tidak karat, dan juga dapat beroperasi dengan baik. Nah,
Berikut adalah hasil yang diperoleh dari analisa air boiler di mana pH yang didapat dari 9,77 sampai 12,45. Nah, bisa ditunjukkan kalau misalnya nilai pH ini ada yang terlalu rendah, tidak memenuhi persyaratan, juga ada hasil yang tinggi melebihi persyaratan, di mana pH yang rendah itu bisa menyebabkan korosi pada boiler karena terlalu asam, dan juga jika lebih tinggi dari persyaratan itu dapat menyebabkan foaming yang akan mengganggu pembentukan steam. Nah, untuk hasil TDS sendiri di range 950 sampai 2400, di mana beberapa nilai itu melebihi batas maksimum. Nah, TDS yang tinggi ini menunjukkan banyaknya zat terlarut dalam air yang berpotensi membentuk kerak pada pipa boiler dan menyebabkan overheating jika tidak dikendalikan. Adapun hasil silika di range 12 sampai 127. Nah, hasil ini ada yang hasilnya melebihi standar. Nah, kandungan silika itu yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya deposit keras pada permukaan pipa dan bahkan dapat merusak turbin akibat terbawanya partikel bersama uap. Nah, untuk parameter sulfit ini di range 29,7 sampai 57,5 masih berada dalam standar. Hal ini menunjukkan bahwa pengikatan oksigen terlarut berjalan dengan baik sehingga resiko korosi akibat oksigen dapat diminimalisir. Nah, kemudian ada kadar fosfat di 29,8 sampai 62, di mana nilai ini masih memenuhi standar dan parameter fosfat ini cukup penting untuk mencegah pembentukan kerat akibat ion kalsium dan magnesium, sehingga kestabilan menunjukkan pengolahan air cukup baik, di mana fosfat ini itu dia biasanya digunakan sebagai zat adiktif untuk mencegah kerak dari magnesium kalsium. Jadi jika kesadaran airnya tinggi, maka berpotensi menghasilkan kerak di dalam boiler. Nah, fosfat ini bertujuan untuk bereaksi dengan Ca dan Mg agar terlarut dalam air dan tidak menghasilkan kerak pada boiler. Nah, untuk kandungan iron sendiri itu di 0,03 dan 2,02, di mana untuk kandungan air ini dia merepresentasikan apakah terjadinya korosi atau tidak pada sistem boiler. Jadi jika dari sistem boiler itu terjadi karatan, maka kadar besi dari air boiler itu maka akan tinggi. Kalau ini masih memenuhi persyaratan. Nah, parameter berikutnya ada konduktivitas, di mana didapatkan hasil sebesar 1397 sampai 2792, di mana hasil yang dapat ini masih memenuhi persyaratan. Konduktivitas sendiri itu menunjukkan bahwa jumlah ion terlarut masih terkendali dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja dari boiler. Nah, bisa kita simpulkan dari seluruh parameter yang didapat bahwa ada beberapa parameter yang masih tidak memenuhi syarat, yang memerlukan perhatian khusus seperti pH, TDS, dan juga silika. Jadi dibutuhkan penanganan atau seperti penambahan zat adiktif untuk mengendalikan parameter-parameter tersebut, karena menunjukkan ketidakstabilan yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada sistem air boiler. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.